Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hadi Rahman. Ana min fasli sani B wa ana min kismi iradatil hajj wal umrah wa ana jitu min Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang qawaidul lughatul arabiyyah, tata bahasa Arab. Yang pertama yaitu mafhumul jumlah wa anwa'uha, jumlah atau kalimat dan macam-macamnya. Nah, setiap bahasa pasti memiliki huruf, kata, dan juga kalimat. Huruf pembentuk dari kata, kata pembentuk dari kalimat, atau dengan kata lain yaitu kalimat itu dibentuk oleh kata, kata dibentuk oleh huruf. Nah, lanjut ke pembahasan jumlah. Mahia jumlah. Apa itu jumlah? Nah, definisi yang pertama yaitu majmu'atu ba'dul kalimati walaha ma'nan, kumpulan beberapa kata dan juga memiliki makna. Nah, dapat digarisbawahi ada dua poin penting. Yang pertama yaitu kumpulan beberapa kata, yang kedua memiliki makna. Jadi meskipun ada kumpulan beberapa kata tetapi tidak memiliki makna, nah itu tidak bisa disebut sebagai jumlah atau kalimat karena ada dua syarat penting. Yang pertama kumpulan beberapa kalimat, yang kedua memiliki makna. Nah, jika ada dua poin tersebut maka bisa disebut dengan jumlah atau kalimat. Pengertian yang kedua yaitu ma yatalaffu min musnadin wa musnadin ilaih. Jumlah terbentuk dari musnad dan musnad ilaih. Maksudnya terbentuk dari fi'il fa'il ataupun mubtada khobar. Nah, jadi fi'il bisa disebut musnad, mubtada juga bisa disebut musnad, fa'il itu musnad ilaihnya, khobar juga musnad ilaih. Jadi fi'il fa'il musnad musnad ilaih, mubtada khobar musnad musnad ilaih. Nah, seperti itu. Apa itu musnad? Musnad yaitu sifat atau fi'il sesuatu yang bersandar pada musnad ilaih. Sedangkan musnad ilaih yaitu sesuatu yang disandarkan pada suatu hukum atau pekerjaan. Jadi musnad itu yang bersandar, musnad ilaih yang disandarkannya, yang disandarkan. Jadi musnad ilaih. Contohnya yaitu zahaba Ahmadu. Zahaba pergi. Siapa yang pergi? Ahmadu, Ahmad. Jadi zahaba itu jadi musnad, sesuatu yang bersandar. Kemana disandarkannya? Ke Ahmadu, Ahmad. Nah, jadi itu tuh terbentuk dari contoh dari fi'il fa'il. Zahaba fi'il atau bisa disebut musnad. Siapa yang bersandar? Ahmadu menjadi fa'il, musnad atau musnad ilaih. Jadi itu gabungan dari fi'il fa'il. Jadi bisa disebut fi'il itu predikat, fa'il itu subjeknya. Kemudian jumlah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat atau jumlah yang diawali oleh fi'il. Sedangkan jumlah ismiyah kalimat atau jumlah yang tidak diawali oleh fi'il. Itu bisa diawali oleh huruf maupun diawali oleh isim. Kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terbentuk dari fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih. Sebenarnya ada tiga bentuk. Yang pertama fi'il, fa'il, yang kedua fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan yang ketiga fi'il, maf'ul bih, fa'il. Nah, yang contoh yang pertama fi'il, fa'il. Contoh seperti yang tadi, zahaba Ahmadu. Zahaba fi'il, Ahmadu fa'il. Zahaba pergi. Siapa yang pergi?
membutuhkan subjek, yaitu Ahmadu, Ahmad sebagai fa'il. Nah, bentuk yang kedua yaitu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contohnya yaitu qara'al ab as-sahifah. Qara'a itu menjadi fi'il. Mana fa'ilnya? Al-ab. As-sahifah itu menjadi maf'ul bih. Qara'a membaca. Siapa yang membaca? Al-ab, ayah. Apa yang dibaca? As-sahifah, koran. Nah, jadi maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia yaitu objek. Jadi qara'a fi'il predikat, membaca. Siapa yang membaca? Subjeknya siapa? Al-ab, ayah, itu menjadi fa'il. Apa yang dibaca? As-sahifah, koran, itu menjadi maf'ul bih. Nah, yang ketiga, bentuk yang ketiga yaitu fi'il, maf'ul bih, fa'il. Contohnya seperti hadhihi sahifah qara'ahal ab. Qara'aha, qara'a itu menjadi fi'il. Mana maf'ul bihnya? Yaitu dhamir ha yang kembali kepada hadhihi sahifah. Al-ab itu menjadi fa'ilnya. Jadi hadhihi sahifah qara'ahal ab. Qara'a menjadi fi'il, ha-nya menjadi maf'ul bih yang kembali kepada hadhihi sahifah, al-ab menjadi fa'ilnya. Jadi apa yang membedakan bentuk itu harus ada maf'ul bih atau tidaknya? Yaitu dari fi'ilnya. Kita lihat dari fi'ilnya. Apabila fi'il tersebut membutuhkan objek, berarti harus ada maf'ul bihnya. Contohnya seperti zahaba, pergi. Itu tidak membutuhkan objek, cukup dengan subjek saja. Jadi tidak perlu menambahkan maf'ul bih, tidak perlu ada objek. Seperti itu. Jika perlu berarti harus ada maf'ul bih. Selanjutnya yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terbentuk dari mubtada dan juga khobar. Mubtada yaitu isim atau huruf yang terletak pada awal kalimah, sebuah kalimah. Sedangkan khobar yaitu isim atau huruf yang mengikuti mubtada. Jadi pasti setiap ada khobar pasti ada setiap ada mubtada pasti ada khobar. Karena khobar itu mengikuti mubtada. Contohnya yaitu al-baitu nazifun. Nah, al-baitu nazifun. Al-baitu itu adalah mubtada, nazifun itu khabarnya. Al-baitu rumah, nazifun bersih. Al-baitu kenapa disebut mubtada? Karena awal kalimat. Nazifun kenapa disebut khabar? Karena ada setelah mubtada, mengikuti mubtada. Nah, mubtada itu dibagi menjadi dua. Ada mubtada isim dhamir, ada mubtada isim dhahir. Sedangkan khobar itu juga dibagi dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai jumlah fi'liyah. Ma hiya jumlah fi'liyah? Ya, pengertian yang pertama yaitu al-jumlatul mabdu'atu bil fi'li. Kalimah yang diawali oleh fi'il. Jadi setiap kalimah yang awalnya itu fi'il atau yang diawali oleh fi'il, kata fi'il, itu merupakan jumlah fi'liyah. Contoh zahaba Ahmadu. Zahaba itu fi'il. Berarti bisa disebut itu jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Nah, pengertian yang kedua yaitu jumlatul lati tatakawwanu minal fi'li wal fa'il. Kalimah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Agak sama kayak pengertian yang pertama, cuman lebih diperjelas lagi. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah,
kalau dalam sebuah jumlah ada fi'il terus ada fa'ilnya juga, nah itu bisa dikatakan dengan jumlah fi'liyah. Seperti tadi sama zahaba Ahmadu, Ahmadu itu fa'il, fi'ilnya zahaba. Jadi zahaba predikat, fi'il, Ahmadu subjeknya. Zahaba pergi, siapa yang pergi? Ahmadu, Ahmad. Yaitu. Jika kita membahas lebih dalam tentang syakal jumlah fi'liyah atau bentuk jumlah fi'liyah, itu selain ada fi'il, fa'il, maf'ul bih, ada juga fi'il, naibul dan naibul fa'il. Fi'il tambah naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu kata untuk mengganti fa'il, kalimat yang digunakan untuk mengganti fa'il. Jadi contohnya seperti quri'at al-jaridatu. Itu asalnya qara'al ab al-jaridatu. Qara'a fi'il, al-ab fa'il, al-jaridatu maf'ul bih. Kemudian ketika fi'ilnya diubah menjadi majhul, kan itu qara'a itu namanya fi'il maklum. Ketika diubah menjadi fi'il majhul, menjadi quri'at, otomatis fa'ilnya itu dibuang, si al-abnya itu jadi dibuang. Nah, maf'ul bihnya dipindahkan ke tempat fa'il dan diganti kedudukannya menjadi namanya naibul fa'il. Jadi kata lainnya naibul fa'il itu maf'ul bih yang dipindahkan kedudukannya ke fa'il. Jadi quri'at al-jaridatu, quri'at itu fi'il, al-jaridatu naibul fa'ilnya. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang fa'il. Apa ta'rif atau pengertian fa'il? Yaitu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lit tam mabni lil ma'lum. Ismun, jadi fa'il itu isim, marfu'un yang rofa. Jadi pasti isim rofa fa'il itu. Ismun marfu'un, isim yang berbentuk yang rofa, yaqa'u ba'da fi'lit tam, yang berada setelah fi'il tam. Apa itu fi'il tam? Fi'il tam itu fi'il sempurna, karena selain ada fi'il tam ada fi'il nakis. Contohnya yaitu isim kana. Jadi setelah isim kana itu namanya bukan fa'il, tetapi menjadi khobar kana, bukan fa'il. Nah, jadi isim marfu dan kedudukannya setelah fi'il tam, mabni lil ma'lum, yang mabni dan juga maklum. Nah, jadi fa'il yaitu isim marfu yang kedudukannya setelah fi'il tam yang mabni dan juga maklum. Kemudian fa'il dibagi menjadi dua. Ada fa'il dhahir dan juga fa'il dhamir. Fa'il dhamir ada fa'il dhamir muttasil, ada fa'il dhamir mustatir. Contoh dari fa'il dhahir yaitu ishtarat Aisyatu zaita. Ishtarat itu fi'il, Aisyatu, nah Aisyatu itu fa'ilnya, Aisyatu isim. Nah, terus berbentuk rofa, Aisyatu rofa, rofanya dengan doma. Terus terletak setelah fi'il, setelah kata ishtarat. Nah, juga mabni dan juga maklum. Nah, jadi itu bisa dikatakan fa'il karena memenuhi syarat. Ishtarat Aisyatu zaita. Nah, Aisyatu itu menjadi fa'il. Fa'il dhahir. Kemudian fa'il dhamir, fa'il dhamir muttasil. Contoh akalta samak, akalta as-samak. Akalta as-samak, kamu makan ikan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu dhamir ta, akalta, dhamir kamu. Itu menjadi fa'il, fa'il dhamir muttasil. Kemudian fa'il dhamir mustatir. Contoh
hadza talibun jadidun wa huwa jaa min Jakarta. Mana fa'ilnya? Di kalimat jaa. Jaa itu fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu domir yang disembunyikan. Karena arti mustatir itu disembunyikan atau tidak terlihat. Jadi jaa itu sebenarnya ada domirnya, domir huwa yang kembali kepada tolibun. Kan hadza tolibun jadidun wa huwa jaa. Jaa ada domir mustatir yang kembali kepada kata hadza tolib. Nah, jadi domir mustatir itu tidak kelihatan. Kemudian yaitu hubungan fi'il dengan fa'il. Al-fa'ilu yaqa'u ba'da fi'lihi, amma al-fa'ilu yaqa'u qabla fi'lihi fahuwa la yusamma bil fa'il wa fa'iluhu dhamiru mustatir. Fa'il harus terletak setelah fi'ilnya. Jadi fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Jika ada pelaku atau subjek yang terletak sebelum fi'ilnya, sebelum predikatnya, maka ia tidak disebut fa'il, dan yang menjadi fa'ilnya yaitu dhamir mustatir. Contoh, qara'a at-talibul kitaba. Qara'a membaca, at-talibu at-talibu mahasiswa, al-kitaba kepada buku, atau at-talibu qara'al kitaba. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sama, para mahasiswa membaca buku. Tetapi dalam bahasa Arab itu beda arti, bukan beda arti, beda kedudukan. Kalau qara'a at-talibu kitaba, at-talibu itu menjadi fa'il dari qara'a karena terletak setelah fi'il si fa'ilnya itu. Tetapi jika at-talibunya itu dipindahkan ke depan menjadi sebelum fi'il, nah itu kedudukannya berubah, bukan menjadi fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya menjadi domir, yaitu domir mustatir, domir yang disembunyikan. Jadi at-talibu pengajar, qara'a membaca, mana fa'ilnya? Domir huwa yang kembali kepada at-talibu. At-talibu. Jadi qara'a itu fi'il, fa'ilnya domir huwa yang kembali kepada at-talibu, al-kitaba menjadi maf'ul bihnya. Itu bedanya. Jadi kalau fa'ilnya terletak setelah fi'il itu menjadi fa'il. Apabila dipindahkan sebelum fi'il, fa'ilnya berarti jadi dhamir mustatir, at-talibu bukan menjadi fa'il lagi. Begitu. Oke. Kemudian tentang maf'ul bih. Apa itu ta'rif maf'ul bih atau definisinya? Ismun mansubun yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim mansub yang menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi pada fi'il dan fa'il. Jadi ininya harokatnya mansub, bukan rofa. Kalau maf'ul bih itu ada ketika fi'il dan fa'il. Kalau setelah fi'il dan fa'il pasti ada maf'ul bih, baik yang bentuknya fi'il fa'il maf'ul bih atau maupun fi'il maf'ul bih fa'il. Kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama maf'ul bih zahir dan juga dhamir. Contoh yang maf'ul bih zahir yaitu syariba Umarul laban. Syariba itu fi'il, Umaru fa'ilnya, subjek, al-laban menjadi maf'ul bihnya. Al-laban mansubkan. Itu juga objek. Terus fa'il
domir muttasil. Contoh, hadhil jaridatu qara'ahal jad. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya qara'aha. Ha itu maf'ul bih yang kembali kepada hadhil jaridah. Itu menjadi maf'ul bihnya. Fa'ilnya al-jaddu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.